Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan di sini, saya akan menjelaskan tentang ketentuan toharo. Kita mengetahui toharo bisa disebut juga dengan bersuci. Bersuci dari apakah ini? Baik, di sini akan saya jelaskan detail penjelasan tentang toharo, begitu juga dengan pembagian-pembagiannya. Toharo atau bisa disebut dengan bersuci dibagi menjadi dua. Yang pertama bersuci dari najis dan yang kedua bersuci dari hadas. Kita mengetahui bahwasanya toharo adalah syarat mutlak ketika kita akan melakukan ibadah. Sholat kita tidak sah ketika ada najis. Sholat kita tidak sah ketika kita masih mempunyai hadas dan kita belum bersuci dari hadas tersebut. Sehingga di sini saya akan menjelaskan detail penjelasan dari toharo atau bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang pertama, kita definisikan najis itu apa sih? Najis adalah sesuatu yang terlihat dan menghalangi sahnya sholat. Adapun hadas, sesuatu yang tidak terlihat dan menghalangi sahnya sholat. Dan di sini najis dibagi menjadi tiga. Ada kategori yang mukhaffafah atau kita menyebutnya ringan, ada kategori mutawassithah, kita menyebutnya sedang, ada kategori mughalladah, kita menyebutnya najis yang berat. Kemudian hadas hanya dibagi menjadi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Baik, di sini akan kita kupas apa sih itu najis mukhaffafah, apa itu najis mutawassithah, dan apa itu najis mughalladah dan bagaimana cara bersuci dari najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladah. Baik, pertama dari pengertian najis. Kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak melakukan sholat atau ibadah. Ini termasuk syarat mutlak, yang mana ketika seseorang itu beribadah, sholat menghadap kepada Allah, kemudian di situ di bajunya, tempatnya ada najis, sehingga hal ini dapat menghalangi sahnya sholat. Dan di sini kita akan mengenal macam-macam najis. Tadi ada najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah bisa disebut juga dengan najis yang ringan. Seperti apa sih? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya yang mana usianya masih di bawah 2 tahun. Sehingga ini disebut dengan najis mukhaffafah. Adapun bayi perempuan tidak disebut dengan najis mukhaffafah. Bayi perempuan langsung dikategorikan najis mutawassithah. Sehingga para ulama di sini menjelaskan ilah atau sebab kenapa air kencing bayi perempuan kok langsung dikategorikan najis mutawassithah bukan mukhaffafah seperti bayi laki-laki, karena baunya lebih menyengat dari air kencing bayi laki-laki. Baik, kita fokuskan kepada pembahasan bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah. Cara mensucikannya tentunya dengan hanya memercikkan pada bagian yang terkena najis saja. Ini sangat berbeda. Perlu digarisbawahi, ini kalau bayinya laki-laki, kalau perempuan langsung kategori ke mutawassithah. Selanjutnya mutawassithah kita menyebutnya najis yang sedang. Seperti apa sih? Bangkai binatang darat yang berdarah, kemudian kotoran manusia, hewan, nanah, darat, dan lain-lain. Walaupun di kitab Kifayatul Ahyar sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan kotoran binatang sebagian saja ya tidak najis, itu pun dikategorikan hanya beberapa saja. Dan di sini kita membahas secara global saja bahwasanya dinamakan kotoran tentunya ini yang najis, baik itu kotoran manusia, hewan, ya, baik itu dari nanah, darah maupun lain-lainnya. Sehingga cara mensucikannya bagaimana? Dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Apabila salah satu kriteria di sini tidak didapatkan, tentunya itu tidak bisa dan tetap kita menghukumi najis. Dan di sini perlu kita jelaskan juga bahwasanya
ada perbedaan antara najis dan mutanajis. Kalau najis, asli dzatiyahnya memang najis, tidak bisa disucikan. Adapun mutanajis, sesuatu yang suci yang terkena najis, seperti baju, suci. Kemudian ada kotoran yang menempel. Baju itu tidak bisa kita menyebutnya baju yang najis, tetapi kita menyebutnya bajunya mutanajis. Kenapa disebut mutanajis? Karena mutanajis adalah sesuatu yang suci terkena najis dan bisa disucikan lagi atau bisa dihilangkan lagi. Berbeda dengan kotoran manusia. Asli dzatiyahnya najis. Mau disucikan seperti apa? Tidak akan bisa suci lagi. Nanah, darah, tetap najis. Mau disucikan tidak bisa. Tapi kalau baju, sesuatu yang suci. Kena nanah, kena darah, bajunya menjadi baju yang mutanajis, bukan najis. Tetapi ketika disucikan, bajunya itu menjadi suci. Cara mensucikannya ya, dengan menghilangkan warna, bau, rasanya, sehingga warna, bau, rasa tidak ada. Apabila salah satu kriteria ini tidak didapatkan, hanya warnanya saja sama rasanya yang hilang, baunya tidak, maka tetap kita menghukumi mutanajis tempatnya tersebut. Dan ini tetap najis untuk dzatiyahnya. Selanjutnya, najis mughaladah. Kita menyebutnya najis yang berat ya, najis anjing dan babi. Bagaimana cara menghilangkannya atau mensucikannya? Mensucikannya dengan dibasuh air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun yang salah satunya dengan tanah ini dijelaskan di kitab Taqriratus Syadidah. Tidak, tanah boleh ditaruh di basuhan yang pertama, di tengah, dan di akhir boleh. Dan cara mensucikannya boleh dibasuh 6 kali dengan air, yang ketujuh dikasih tanah, kemudian disiram air boleh. Atau yang pertama langsung dikasih tanah, disiram 7 kali juga boleh. Atau debunya itu dicampur dengan air di mikrofah. Mikrofah itu tempat ini ya, canting air itu langsung dicampur, disiramkan juga boleh karena di situ debu sama airnya sudah mukhtalif. Ini untuk najis mughaladah. Sekarang kita menuju ke hadas yang terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Baik, apa sih macam-macamnya hadas itu apa saja? Ada yang mandi, wudhu, dan tayamum. Mandi atau kita menyebutnya mandi janabah. Niat semua itmamul ala jamil badan. Cara bersuci meratakan air ke seluruh tubuh, dan yang pertama harus ada niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh ini menghilangkan dari hadas besar dengan mandi besar, atau kita menyebutnya mandi janabah atau kata lain mandi wajib. Selanjutnya hal-hal yang mewajibkan mandi besar: hubungan suami istri, inzal, idkhalus syai' ya, fi syai' itu. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Hubungan suami istri ini masuk kategori yang menyebabkan mandi besar, walaupun di situ tidak inzal atau keluar air. Yang kedua, keluar air mani. Air mani air yang keluar dari kemaluan, yang mana di sini karena syahwat yang kamilah atau syahwat yang sempurna. Kalau syahwat tidak sempurna, kita tidak menyebutnya air mani, tetapi air madhi, seperti orang yang khayal atau seperti apa nafsu sehingga keluar air, ini namanya air madhi. Kemudian ketika air keluar dari kemaluan juga ada yang namanya air wadi. Wadi air keluar karena kelelahan. Sehingga perbedaan mani, madhi dan wadi, kalau air mani keluar karena syahwat kamilah, syahwat yang sempurna dan bentuknya kental, kemudian seperti kuning telur, baunya lengket, baunya maaf. Kalau air madhi sama wadi keluar, kalau madhi keluar karena syahwat yang tidak sempurna dan bentuknya bening, lengket, sama dengan wadi, hanya saja beda cara keluarnya wadi karena kelelahan. Kemudian haid bagi perempuan, kemudian melahirkan anak, itu nifas, yang mana paling sedikit setetes, kemudian sedangnya 40 hari, lamanya 60 hari. Kalau haid paling kecil 1 hari 1 malam, sedangnya 6-7 hari, dan paling lama 15 hari. Baik, ini hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kemudian wudhu. Apa saja sih? Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh rambut yang di kepala, kemudian kaki, kemudian tertib. Yang dimaksud tertib adalah berurutan. Jadi selain 4 ini hukumnya sunnah, seperti berkumur sunnah, kemudian istinsyak sunnah, kemudian membasuh. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan bab toharo adalah
Toharoh mempunyai arti bersuci, yang mana ini dibagi menjadi dua, bersuci dari najis maupun hadas. Najis sesuatu yang terlihat dan menghalangi sahnya sholat, adapun hadas sesuatu yang tidak terlihat dan menghalangi sahnya sholat juga. Dan juga di sini najis dibagi menjadi tiga, ada mukhaffafa yang kategori najis ringan, ada mutawasito najis sedang, mughalladho najis berat, dan adapun hadas dibagi menjadi dua, ada hadas besar dan kecil. Adapun najis mukhaffafa mempunyai arti hadis yang ringan seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan usianya belum 2 tahun. Kemudian mutawasito najis yang sedang yang bisa dihilangkan dengan menghilangkan bisa disucikan dengan menghilangkan bau, rasa dan warna. Adapun mughalladho najis yang berat yang bisa dihilangkan dengan membasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dihilangkan dengan mandi besar, kemudian hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, dan juga tayamum pun bisa menepati untuk menghilangkan hadas besar dan kecil. Baik, saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.